Betul, dibolehkan kita makan sahur dulu, kemudian setelah imsak atau pagi harinya setelah waktu subuh masuk, kita dibolehkan mandi janabah. Artinya puasa tetap dilaksanakan, kemudian sebelum solat subuh maka dia mandi janabah, dan itu dibolehkan memang betul. Tetapi juga harus dipertimbangkan, kalau seandainya seseorang itu berhubungan badan mendekati sahur, kemudian akan mengganggu konsentrasinya seketika pagi harinya, atau teringat kembali hubungan-hubungan dia dengan istrinya sehingga kekhusyukan dia berpuasa itu terganggu, atau bisa jadi ada keinginan kedua, maka itu akan merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab demikian itu harus dihindarkan. Maka oleh sebab demikian yang paling afdal itu adalah bagi pasangan suami istri itu dianjurkan berhubungan badan itu pada malam harinya jauh sebelum sahur. Apa sebabnya? Akan memungkinkan hilangnya konsentrasi atau teringat kembali untuk berhubungan badan, ataupun juga bisa dia lebih cepat mandinya. Maka yang paling afdal itu seharusnya berhubungan badan itu lebih awal, sehingga bisa dia mandi junub malam itu juga, ataupun konsentrasinya bisa akan fokus seketika puasa Ramadan pada pagi harinya. Kemudian bagi seseorang, kalau seandainya berhubungan badan itu bisa membawa dia lebih konsentrasi puasa Ramadan pada siang harinya dengan berhubungan badan pada malam harinya itu, karena apa? Karena kebutuhan biologisnya tersalurkan sehingga dia khusyuk atau konsen atau lebih fokus puasa Ramadan pada siang harinya, maka itu disunatkan. Maka oleh sebab demikian orang yang lebih khusyuk puasa Ramadan setelah berhubungan suami istri pada malam harinya, maka itu disunatkan. Kemudian harus juga diingat, siapa yang membatalkan puasanya pada bulan suci Ramadan, baik dengan minum maupun makan, dengan tanpa ada uzur syar'i atau hal-hal yang dibolehkan secara hukum agama, maka itu adalah intihak lihormati syahri Ramadan. Itu adalah merusak kehormatan bulan suci Ramadan, atau dia mendurhakai ketentuan bulan suci Ramadan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Siapa yang berbuat maksiat, melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagi orang suami istri yang sengaja berhubungan badan di siang harinya, maka itu adalah intihak lihormati syahri Ramadan. Dia adalah orang-orang yang merusak puasanya dan merusak bulan suci Ramadan atau kehormatan bulan suci Ramadan, dan itu tidak dibolehkan. Sekalipun bagi orang-orang yang kaya, dia mampu membayar kafarat karena uangnya banyak, tetap tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Karena itu adalah ukubah. Kafarat puasa itu ukubah, bukan tujuan, bukan maqasid. Maka oleh sebab demikian tetap tidak dibolehkan bagi orang yang mampu membayar kafarat untuk merusak kesucian bulan suci Ramadan dengan arti kata melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan puasanya batal, itu tetap tidak dibolehkan sekalipun dia mampu, apalagi bagi orang yang tidak mampu. Kafarat atau sanksi bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan, maka ada 3 sanksi al-uqubah. Yang pertama, saumu syahrain mutatabi'ain, dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari dia membatalkan puasa kerana berhubungan badan suami istri, maka itu dihargai sanksinya 2 bulan puasa secara
berturut-turut. Sedangkan 1 hari aja susah, apalagi 60 hari. Sebegitu tingginya harga puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man abtarah sauma Ramadan lam yakti anhu saumud dahr." Siapa yang sengaja membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan, maka itu tak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Itu sanksi yang pertama. Sanksi yang kedua adalah tahrir raqabah, memerdekakan budak. Kenapa orang yang membatalkan puasa bulan suci Ramadan dengan berhubungan suami istri itu diberi sanksi dengan memerdekakan budak? Budak itu didapati dengan perjuangan, mengorbankan harta dan nyawa. Maka 1 hari dia membatalkan puasanya karena berhubungan suami istri, maka dia harus berjuang pada konteks yang lain dengan memerdekakan budak. Maka oleh sebab demikian, jangan sekali-kali membatalkan puasa Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, it'am sittina miskinan, membayar atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. 1 hari dia membatalkan puasa Ramadan diakibatkan berhubungan suami istri, maka ganjaran sanksinya adalah membayar makan orang miskin 60 orang. Apa sebabnya? Ada 2 kemungkinan hikmah yang bisa dipetik. Pertama, orang miskin saja puasa, kenapa engkau orang kaya tak puasa? Ini yang pertama. Terlalu hina, orang miskin saja tak punya apa-apa untuk dimakan, dia berpuasa. Ini orang kaya karena dia mampu untuk membayar kafarat, memberikan makan 60 orang fakir miskin, tapi dia tetap tercelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, 1 hari dia melanggar puasanya karena berhubungan suami istri, maka dia harus memenuhi kebutuhan makan 60 orang miskin. Apa sebabnya? Karena makan 1 hari itu bagaikan makan 60 orang miskin. Maka oleh sebab demikian, jangan sekali-kali melanggar intihak, melanggar dihormati syahri Ramadan. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah suami istri yang melakukan hubungan di bulan suci Ramadan yang mengakibatkan adanya al-uqubah atau sanksi, siapakah yang membayarnya? Apakah keduanya atau suami saja atau istri saja yang membayarkan? Maka menurut para ulama sepakat bahwa yang membayarnya itu adalah suaminya. Apa sebabnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ulama sepakat bahwa laki-laki punya tanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan di dalam rumah tangga, terutama dalam persoalan puasa atau pembayaran kafarat puasa. Maka oleh sebab demikian, sekali lagi disampaikan bahwa yang wajib membayar kafarat puasa itu adalah suami.